Uncensored bersama Andini Effendi kembali lagi. Kali ini saya kedatangan dua orang yang mengubah perspektif saya mengenai kata maaf. Pak Suroto dan Ibu Elizabeth adalah orang tua dari Ade Sarah Angelina Suroto yang dibunuh 2014 silam. Dari mereka saya belajar mengenai ikhlas dan berserah diri. Apa yang membuat Pak Suroto dan Ibu Elizabeth dapat memaafkan para pembunuh putrinya? Inilah Uncensored with Andini Effendi. Pertama-tama apa kabar? Baik. Baik. Yeah. Cepet banget bilang baiknya, berarti beneran baik dong ya. Jadi udah dari waktu kita awal ngomongin bahas kasus 2014 tuh ya. 2014 berarti kan kita udah berjalan 8 tahun kemudian itu. Iya. Gimana hidup setelah itu, Pak, Bu? Setelah 2014 itu? Iya. Sebenarnya kalau perjalanannya ya nggak mudah ya. Nggak mudah. Mungkin kalau teman-teman melihat tadi ditanya gimana kabar, baik ya. Itu kan mungkin Mbak Andini nggak ngelihat gimana kami perjuangannya ya. Kalau di awal-awal ya perjuangan sungguh cukup berat karena fobia waktu kita ketakutan waktu melihat jenazah Sarah ya. Identifikasi itu membawa istilahnya ketakutan tersendiri. Trauma. Ya, trauma tersendiri, terusan menimbulkan bau yang saya kalau masuk rumah tuh kok baunya kok aneh gitu ya. Terusan kami di rumah berdua serba ketakutan. Saya tuh ketakutan gitu loh. Kalau sampai istri saya kalau ke atas tuh, "Pak, ya temenin ke atas." Saya berpikir, yang sebenarnya ketakutan bukan saya aja tuh. Istri saya juga ketakutan juga. Nah, terus kami ditemenin ponakan. Terusan perjalanan ya tetap masih sulit juga. Kalau malam hari itu mau tidur ya nyenyak gitu ya, bisa tidur pules. Tapi pada saat dini hari itu terbangun, oh iya ya saya seperti angan cita-cita masa depan itu seperti sudah berhenti gitu. Karena Sarah udah nggak ada. Hanya sebuah kenangan masa lalu. Nah di situ mulai berat itu. Oh iya sebenarnya kalau tadi saya mau tidur nyenyak itu sebenarnya bukan realita yang saya alami, bahwa yang saya alami itu saya itu kehilangan Sarah. Nah dari situ ya kita bergumul terus. Ada strategi yang mungkin waktu itu kita nggak menyangka ya. Kalau saya sangat terpuruk, saya nangis. Tapi saya berusaha untuk jangan sampai di depan istri saya. Nah ternyata istri saya pun juga mensiasatnya seperti itu. Supaya apa? Kalau saya terpuruk, supaya istri saya juga terpuruk. Kalau istri saya terpuruk, supaya saya juga nggak ikut terpuruk gitu. Nah dari situ pelan-pelan, kalau saya agak lama hidup seperti biasa lagi, cuman ada hal yang saya gajian buat apa ya, bayar listrik lupa, terusan bayar air lupa, sampai lupa lah semua, diingetin. Berapa lama tuh kayak gitu, Pak? 3 bulanan ada saya, 3 bulanan ada, terus sekitar 6 bulan itu saya merasa kok diri saya plong gitu. Kalau orang Jawa sebenarnya plong, beban ada tapi hidup saya tuh enteng ringan. Sarah udah nggak ada, saya sadar bahwa Sarah udah nggak ada. Perjuangan kita untuk dulu bertiga menjadi berdua itu nggak mudah, saya menyadari itu. Tapi kami bersyukur bahwa oh iya, Tuhan itu membuat kita melalui masa-masa yang sulit itu dengan dengan real banget gitu loh istilahnya, bahwa saya sama istri saya harus mengalami perubahan pelan-pelan. Pada saatnya ya, yang saya bilang tadi, plong. Dalam waktu 6 bulan. Kurang lebih saya 6 bulan. Kalau cerita lebih cepat kayaknya. Bu, perjalanannya gimana tuh, Bu? Kalau saya sih ya karena saya mengalami sesuatu yang ya mungkin di luar pikiran gitu ya. Saya mengalami kalau menurut keyakinan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, penglihatan. Saya merasa waktu itu saya disembuhkan dalam waktu 3 hari ya. Gitu. Iya. Ini 3 hari dari waktu di RSCM. Jadi waktu lagi pulihnya itu benar-benar Jumat waktu saya di pemakaman. Iya. Wah, kok cepet banget, Bu? Iya, saya juga nggak tahu ya kenapa Tuhan pulihkan saya cepet gitu. Gitu. Oh, jadi Ibu setelah itu tadi ketika lagi mengalami transisi itu tadi gitu, tapi ada dong sedih-sedihnya. Ya kalau saya ingat Sarah pasti saya nangis, kangen karena ada rasa rindu, tapi dendam marah itu
Tuhan cabut semua gitu, jadi saya nggak ini. Jadi justru saya waktu itu sih saya justru mengasihi sama suami saya juga bingung mempertanyakan gitu. Jadi kalau ditanya kenapa saya nggak tahu kenapa Tuhan ini, tapi yang saya tahu saya nggak mampu gitu. Jadi waktu itu sih sebetulnya Tuhan itu suruh saya supaya saya mengasihi keduanya. Taunya gimana tuh Bu? Kalau Tuhan tuh ya pengennya ibu mengasihi. Taunya tuh kita Kan gimana saya sih? ini mengalami percakapan gitu. Sesuatunya itu saya mengalami suatu kehadiran yang damai, sejahtera, yang berbeda, yang sangat berbeda sekali. Terus saya tahu yang Tuhan katakan itu ya yang seperti dalam Alkitab gitu. Kemudian Tuhan suruh saya mengasihi, tapi saya nggak mau sebetulnya gitu. Sampai akhirnya Masih marah gitu pada saat itu juga. ya pokoknya saya nggak mau. Kalaupun saya mau memaafkan ya dengan cara saya gitu. Ya memaafkan, tapi kan Tuhan, engkau harus mengampuni dan memaafkan, memaafkan dan mengasihi gitu. Kalau saya maafkan oke, tapi saya mengasihi nggak mau gitu. Jadi tapi Tuhan nggak boleh gitu. Jadi Tuhan katakan kalau engkau nggak mau, maka ya saya ujung-ujungnya masuk dalam neraka. Kalau ini itu yang saya yang saya tahu gitu. Ini kayak apa ya? Kayak wahyu gitu kali ya? Iya. Ya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya harus memikirkan bahwa saya udah hidup lama di dunia ini, saya nggak mau berakhir dalam api neraka gitu. Jadi saya harus nggak mau ya saya nurut, tapi nurutnya saya itu nurutnya ya secara manusia ya masih mikir ya aku harus untung gitu, maksudnya ya dengan caraku gitu. Tapi sampai akhirnya Tuhan itu bilang saya itu bebal gitu. Ketika itu dengan banyak perbantahan yang terjadi ya, mungkin memang sesuatu yang nggak mudah diterima sama orang, tapi akhirnya Tuhan itu saya tahu hati saya diambil gitu. Hati saya diambil kemudian ditukar. Tuhan membawa suatu hati yang ya saya nggak tahu, pokoknya Tuhan kasih saya hati saya diambil, kemudian Tuhan kasih saya hati gitu. Dan setelah itu saya itu 180 derajat berubah. Jadi saya itu nurut gitu. Setelah 3 hari itu. Yang puncaknya itu terjadi pada saat penguburan. Itu apa rasanya pas sudah dikubur, ditutup, tanah selesai ditutup? Rasanya ibu pada saat itu apa? Ya beban saya tuh hilang gitu. Jadi air mata saya pun langsung berhenti. Netes tadinya kan mengalir terus gitu. Tiba-tiba ya setelah itu, momen itu ya berhenti begitu saja. Tapi Bapak sama Ibu berarti memang rajin beribadah? Kalau beribadah sebenarnya kan tiap minggu, cuman sebenarnya kalau dibilang kami punya punya iman yang sungguh was, sebenarnya kami orang biasa-biasa saja. Cuman kalau dibilang kami belajar untuk bertumbuh ya, tapi kalau dibilang kami imannya sangat bagus enggak, kami juga orang-orang berdosa juga. Biasalah sebenarnya kami itu. Jadi saya juga, kalaupun Tuhan menolong saya ya itu ya suatu anugerah gitu ya, suatu ya mungkin Tuhan tahu kalau saya juga bisa gila gitu loh, bisa mengambil suatu tindakan yang berdosa mungkin ya gitu, karena ya banyak tawaran yang secara manusia itu ya mata ganti mata gitu. Mungkin ya ada tuh sampai yang nawarin. Waduh gitu. banyak gratis, dan kita nggak perlu bukan kita yang mengerjakan gitu. Jadi tapi ya Tuhan perhatikan hati kita gitu, sampai seberapa jauh kamu mau taat gitu. Jadi sempat nggak tuh goyah? Ya udah, enggak Iya. berani kan. darah dibalas darah. Kadang-kadang ya gini sih, kadang terpikir, oh ya kok sebenarnya bagus sih. Kadang-kadang saya suka terpikir gitu sih. Cuman itulah kami bersyukurnya Tuhan mengizinkan Sarah diambil dengan Sarah tragis ya. Tapi juga Tuhan melindungi ujian-ujian menurut kami sulit ya. Sebenarnya seolah-olah kan seperti bagus ya. Seperti bagus ya udah pokoknya selesai gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu kan pembalasan ya. Seperti itu sih, kalau dibilang godaan ya sebenarnya sempat tergoda sih. Tapi bersyukurnya nggak sampai terjerumus gitu aja sih. Itu seperti tawaran kalau kita nggak makan berhari-hari kemudian Dikasih gitu loh istilahnya. Itu Bu. menyenangkan sekali gitu loh. Tapi
kita ingat konsekuensi dari tindakan kita kalau kita membalas dendam ya itu. Saya ingat banget kata-kata Ibu waktu saya wawancara tuh pada saat itu yang saya nggak akan pernah lupa lah wawancaranya itu Bu ya. Sampai kalau saya wawancara David Beckham, saya bilang nggak ada apa-apanya dengan wawancara kita bertiga pada saat itu. Karena buat saya itu merubah hidup saya dalam hal seperti ini. Saya tanya, waktu itu kan di akhirnya MA naikin putusan vonisnya jadi hukuman seumur hidup. Tadinya cuma 20 tahun penjara kan dari putusan pengadilan. Terus Ibu sama Bapak malah nggak terima. Terus saya ingat pertanyaan saya ke Ibu, kok Ibu nggak terima sih gitu? Kan dia kan ngebunuh anak Ibu gitu. Padahal tuh saya tuh maksudnya nggak boleh menjuruskan, harusnya sebagai wartawan kita tuh nggak boleh ngejurusin. Tapi dalam naluri kemanusiaan saya, ya kalau dia udah ngambil harusnya dihukum seberat-beratnya. Terus saya ingat banget jawaban Ibu adalah itu tidak akan membawa Sarah kembali. Dan saya sudah pasrah. Aku yang waduh, kok aku yang berasa ditampar ini rasanya. Ini aku sampai merinding loh tuh. Saking karena yang wah gila ini keimanannya bukan main. Sebenarnya itu putusannya lebih berat lagi, hukuman mati sebenarnya. Hukuman mati. Iya, karena waktu 1 minggu mungkin sebelum putusan itu ada yang datang nanya sih, Pak Suroto mereka mau dihukum apa ya? Saya tuh sebenarnya istilah setimpal itu saya juga nggak tahu, cuman kok orang pada jawab setimpal ya. Tapi kalau saya bilang setimpal, toh juga sebenarnya nggak adil itu. Sarah juga nggak bakal balik gitu. Saya bilang setimpal sih. Saya bilang setimpal kalau mereka sudah memperlakukan Sarah, membunuh pelan-pelan, rasa sakitnya seperti apa, ya setimpal aja. Nah akhirnya kan bilang, baik kalau udah Pak Suroto menekan hukuman setimpal, kami sudah menyiapkan hukuman mati gitu. Nah akhirnya kami putuskan bahwa enggak, kami enggak menginginkan hukuman mati gitu. Nah akhirnya kan dari hukuman berencana itu kan 20 seumur hidup sama hukuman mati ya. Kami akhirnya memutuskan untuk memilih, karena kalau kami nggak memilih, vonisnya hukuman mati, kami harus memilih, jadi akhirnya hukuman seumur hidup. Jadi paling artinya sebenarnya Pak Suroto sama Ibu Elis menyelamatkan mereka juga dari hukuman mati. Karena sebetulnya Tuhan sempat bilang engkau harus membuat hukuman mati itu tidak terjadi gitu. Tuhan bilang ini, sekarang semua manusia berharga di mataku, gitu. Jadi tak boleh. Gitu. Wow. Wow, Bu. Oke, ini sebelum kita ke sana dan aku jadi makin nangis, Bu. Jadi nggak ketanya nih semua pertanyaannya. Sebelumnya, Bapak sama Ibu punya anak tunggal. Yeah. Aku juga datang dari anak tunggal aslinya. Cuman aku sekarang punya adik yang bedanya jauh. Tapi Bapak sama Ibu ketemunya di mana sih sebenarnya? Kalian ketemu di mana? Gitu. Sekolahan sih. Sekolah dari kota apa? SMA? Sebenarnya kami kejuruan itu setingkat dengan SMA. Cuma SMK. pendidikan 4 tahun ini seperti SMK ya. Analis kimia. Di mana? Di Caraka Nusantara itu di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oh, jadi Jakarta Timur. Iya. Dua-duanya lahir besar di Jakarta. Iya. Kalau kami sebenarnya kami besar di Jawa. Istri saya di Jawa Timur, saya di Jawa Tengah, merantau kurang lebih gitu ya. Kami sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Ini satu angkatan ketika ketemu? Sebenarnya beda angkatan sih. Cuman karena saya sempat tinggal kelas gitu ya. Jadi akhirnya ketemu. Oh, itu tahun berapa tuh ketemunya? 89, 90, tapi mungkin udah mau lulus sih sebenarnya. Kalau ketemunya sih sebenarnya udah 90-an ya kan. Kami seiman, jadi kalau hari Jumat itu ada pelajaran agama, cuman sebagai teman aja. Nah setelah mau lulus kayaknya istri saya dulu. Ya udah, soalnya saya tuh waktu itu padahal suami saya itu saya nggak pernah mikirin dia kan orangnya suka usil gitu, nyeletuk yang bikin orang teman-teman itu ngetawain saya gitu kan. Saya logatnya itu dari Jawa gitu, medok gitu. Kalau misalnya nanya sama guru, nanya sama guru, terus saking medoknya itu diketawain gitu. Ini nyeletukin salah satu. Udah lupa saya. Terus habis itu gak tahu kenapa kok saya mimpi dia selama seminggu gitu. Saya kira dia dukunin saya. Saya tanya kalau dia dukunin saya. Enggak. Oh mungkin Tuhan kali. Gitu. Itu umur berapa tuh berarti pada saat itu? Ya mungkin 25 berapa ya? Kok 25? 20-an kali ya, di bawah 20 SMA ya, sebelum 20 lah. Mungkin 18, 17 ya. Itu. Kemudian langsung pacaran pada saat itu. Berapa tahun sampai akhirnya nikah? Enggak lama sih. Pokoknya setelah lulus kerja itu ini sih, istri saya kerja terusan kami menikah. Oh, Bapak udah kerja juga pada saat itu? Saya masih kuliah.
Masih ya. Dari Pak. Ya Pak, ya. Pernah ikut ini juga sih kerja apa adanya itu pernah. Oh gitu. Iya. Nah terus akhirnya punya anak setelah berapa tahun nikah? Ya setahunan lah. Setahunan. Iya. Berarti lahir tahun berapa tuh ya si A? 95 atau 95-an kalau nggak salah ya. Iya, 95 ya. 95, nikah 94, Iya. Iya. anak 95. Berarti masih muda dong pada Iya, saat itu iya. ya? Tapi sebenarnya ada untungnya sih sebenarnya. Nikah muda tuh anak sama orang tua tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Iya. Saya kalau misalnya Cuman ya beratnya ya ekonomi kan kalau masih muda sebenarnya masih belum terlalu mapan Masih nih. berjuang. Iya. Masih berjuang. Plus minus lah hasilnya. Plus minus. Jadi bapak waktu itu jadi bapak umur berapa? Iya dua dua ya besar ya. Wow, muda juga ya? Heeh. 22, ibu 21. Iya, sekitar segitu. Wah, oh ya masih Jadi muda kalau banget dipikir ya. Tapi ya itu pas Sarah sekolah tuh ternyata teman-temannya pada kagum loh. Sar kok kamu bisa sih ngobrol sama mama kamu nyambung banget gitu loh. Nah sedangkan teman-teman itu jarak sama orang tua sangat jauh. Iya. Nah baru tahu oh iya ya ternyata nikah muda tuh kelebihannya seperti itu anak sama orang tua jaraknya nggak terlalu jauh jadi ngobrolnya masih nyambung gitu. Tapi memang sih gini, kalau saya itu kan kalau ngedidik Sarah ya kayak ya maksudnya ya jangan karena kita orang tua jadi seenaknya gitu sama anak gitu. Jadi saya menghargai dia, kalau misalnya saya salah saya juga nggak segan minta maaf gitu. Jadi itu yang bikin apa temen-temennya tuh seneng aja ngelihatnya gitu. Kayak deket gitu Iya, hubungannya ya. deket, kayak Jadi kakak deket ke adik. siapa gitu? Saya. Ke ibu. Tuh. Justru ke ibu ya lebih Iya. dekat ya. Kan biasanya kalau cewek sama cewek kan suka berantem gitu Iya. maksud Enggak lo. sih justru ya kadang Ya, kalau berantem, cuman tapi habis itu rukun soalnya kan mau nggak mau ya Iya. deket soalnya tidurnya kan bareng. Oh iya bener. Iya. Dia nambah bareng banget. bertiga? Sama istri. Oh sama Iya. berapa, sampai umur berapa? Sampai kuliah Sampai meninggal itu. sampai meninggal ya. Wah. Iya. Wah sampai umur 18 ya berarti ya dia. Iya 17-18an ya. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan orang tua yang punya anak tunggal. Kenapa nggak kasih adik? Nah itu tadi yang saya jelaskan kalau nikah muda itu kan ekonomi nggak terlalu mapan ya. Oh. Jadi kalau itu bagi saya karena kepala rumah tangga itu sebenarnya nggak mudah sih. Karena kan ada beban bahwa saya harus menghidupi anak saya, istri saya. Nah kadang-kadang berpikir bahwa nih gaji cuma segini harus dibagi gini-gini kok kurang juga gitu ya. Nah itu sih yang kadang-kadang saya menjadi ketakutan gitu. ya. Dari dulu kayaknya memang maunya anak satu. Kalau saya kan Banyak. banyak. Tapi dia maunya satu ya. Tapi kalau dipikir sebenarnya kalau banyak pun bukan banyak ya. Kalau lebih dari satu sebenarnya juga mungkin lebih baik juga gitu. Oh. Walaupun di awalnya memang terasa berat. Tapi nggak pernah memang pengen coba. Enggak, dulu enggak. Karena itu tadi beratnya Pertimbangan ya. ya. Oh gitu. Dan Sarah nggak pernah minta adik. Kalau anak tunggal itu kan biasanya bapak kasih sayang tercurah cuma sama dia. Paham. Jadi Iya. jadi mungkin ya dia sih enjoy aja kali ya. Seneng gitu. ya, malah jadi ratu justru kalau kayak gitu kan. Nah kalau misalnya apa namanya, tapi kalau cerita gitu Iya. kayak pacaran atau apa tuh cerita nggak sama? Ya sama saya cerita. Misalnya sukanya yang ya namanya anak-anak ya. Misalnya sama yang ini sukanya karena dia kayak gini-gini, terus Sarah sih sebetulnya sukanya yang cowok yang apa kumisnya tipis apa gitu, dia cerita. Bapaknya cerita Enggak, cuman kalau pas putus gitu dia cerita. Oh gitu. Iya. Waktu dia putus sama siapa gitu, semua dia apa? Dulu di SMS atau masih zaman SMS nggak salah. Di semua dikabarin lewat SMS. Kak saya, istri saya, terusan saudara sepupunya dikabarin. Buat Mas Roto ini nggak kan sebagai bapak kan biasanya suka ada lebih posesifnya lah gitu, apalagi kalau soal pacaran. Ada nggak gitu ya? Enggak seberapa sih. Saya itu justru lebih terbuka sama sebuah hubungan. Kalau saya sebetulnya justru jangan. Nah, suami saya itu justru jangan dilarang karena nanti dia main belakang. Main backstreet. Ya, backstreet. Heeh. Jadi sebaiknya ya sudah biarkan saja, nanti juga ini apa yang penting kita bisa tahu gitu, maksudnya nggak sembunyi-sembunyi, nggak bohong gitu. Benar sih, ya lebih baik jujur. Iya. Iya. Tapi pernah nggak ada kayak ya itu kayak feelingnya kayak kurang oke nih gitu? Nah kalau feeling kurang oke itu kayak ke istri saya. Karena waktu ketemu pertama kali, beberapa kali ya, sama pacarnya Sarah itu ya emang ramah. Kalau pulang nganter, oh tante ini Sarah udah diantarin pulang ya. Ya pada waktu itu melihatnya ya baik-baik aja. Cuman kalau yang sampai ke mengarah kurang baik itu detailnya ke mamanya bisa curhatnya. Oh iya. Jadi dia sih apa adanya, maksudnya kalau lagi
sedih, marah itu cerita, karena saya juga biasa cerita, jadi dia juga cerita. Oke. Jadi cerita waktu dia punya masalah sama si Hafid juga cerita pada Iya, saat itu cerita. sebenarnya. Iya. Tapi ibu ada feeling nggak pada saat itu? Ada. Nah, itu kan sebabnya apa ya namanya, waktu apa yang di Gute ya Pak? Iya, Di Gute kan setelah Sarah dijebak. dijebak gitu ya, Sarah Hmm. udah ditemukan ya. Sarah Hmm. udah ditemukan karena di RSCM juga ya. Hmm. Jadi waktu itu kan kami diajak ke Gute, ke tempat Sarah les. Di situ kami ditanyain sama penyidik gitu. Dipisah, jadi suami saya di tempat Saya mana, udah terpisah, istri saya ternyata terpisah. Sarah di mana, itu kan Hmm. karena percakapan terakhir di Gute. Oh, ini Kemudian- pas lagi apa nih olah TKP gitu? Sarah ditemukan paginya Sarah ditemukan si sore ke malam tuh diintegrasi kan. Oh, Interogasi. Iya. Oke. Kemudian Kemudian ya ditanya sama penyidik, pacarnya Sarah itu ini Bu ini ya dia sangat berhati-hati. Ini yang membunuh Sarah ini biasanya pembunuhan itu karena ya disebutkan karena ya harta ya, kemudian inilah gitu, Cinta ya, termasuk. gitu. Terus ya kemudian ini yang melakukan orang yang kenal, orang dekat, karena dari posisi Sarah ditemukan itu, kalau misalnya dia kalau punya kedekatan kenal itu biasanya dia cara meletakkan atau membuang mayat itu lebih hati-hati. Kemudian dari mana kita bilang penyidiknya bilang hati-hati, kenapa? Karena kalau dibuang gitu aja atau di ini akan luka-luka di tubuhnya itu lebih banyak gitu. Tapi ini enggak, berarti ini dia masih ada ini karena kenal jadi ada ininya lah, naruhnya, cara naruhnya itu terhormat lebih ya. gitu, lebih ada pakai perasaan gitu. Terus kira-kira siapa Bu dari ini? Mungkin pacarnya Sarah gitu. Terus saya sebutkan ya namanya anak muda ya, saya sebutkan pacarnya Sarah. Kalau yang ini enggak mungkin, kalau yang ini enggak mungkin, kalau yang ini nih gitu. Saya sebutkan, saya langsung ke itu kok, ke Hafid kok. Kemudian dari situ nggak berapa lama kemudian udah mengaku kan? Itu kan jadi dari penyidik bilang seperti ini, kalau misalnya kita akan kumpulkan, kita akan tanya temennya Sarah satu persatu, kemudian dari situ kita akan menarik kesimpulan. Terus habis itu waktu di rumah duka kan teman-teman Sarah pada ngumpul, saya ingat apa kata penyidik bahwa daripada penyidik datang ke rumahnya satu-satu apa gitu, lebih baik di rumah duka. Kemudian saya bilang sama suami saya, Pak, ini kan teman-teman Sarah banyak, terus panggil aja penyidik, terus dipanggil gitu. Terus dipanggil. Dan memang penyidik mengarah kalau ada yang namanya Hafid, kalau bisa jangan boleh pulang, temenin aja sama temen-temennya, ajak ngobrol gitu. Waktu itu sih memang ada teman Sarah yang kami minta tolong untuk membuat Hafid lebih betah gitu, lebih Iya, lama, jangan gitu. pergi-pergi Jangan gitu. pergi, jadi Jadi diajak ada ngobrol. ngobrol. Iya, udah mengarah ke sana, Iya. iya. Bukan malam, siang sebetulnya. Iya, siang udah. Jadi setelah Hafid kemudian nggak berapa lama Syifa. Nah kalau Syifa sih tapi emang ini. Hafid udah ketangkep duluan. Ketangkepnya karena dari interogasi kan ditanyain segala macam. Terus ada luka kecil di sini. Nah luka kecil itu sebetulnya sih kalau dipikir luka kecil ya, tapi ya itu cara Tuhan menangkap gitu ya. Luka kecil itu timbul waktu dia dorong itu ke dalam mulut. Kena gigi. Kena gigi. Jadi sebenarnya kecil. Jadi ketika ditanya penyidik, dia bilang terbentur meja belajar waktu di kos-kosan. Tapi penyidik bilang ya udah nggak apa-apa, yuk kita bawa ke laboratorium, kita biar bisa tahu itu benar-benar kena meja atau gimana. Nah dari situ dia agak ketakutan. Gitu. Terus akhirnya dia ditanya-tanya, akhirnya dia ngaku. Nah ngaku itu terus setelah itu dibawa ke tempat dia naruh mobil ya di Iya, di kampusnya. Kan, di kampusnya. Nah dari situ penyidik hubungi suami saya, kalau Syifa datang tolong amankan. Iya. Gitu. Jadi kita udah tahu sebetulnya pelakunya. Karena dari pengakuan Hafid. Iya. Tapi Hafid juga bilang bahwa yang melakukan Syifa gitu. Nah, terus setelah itu penyidik bilang nanti ditempatkan di ruang sebelah. Kalau misalnya kami nggak mempunyai pengendalian diri yang baik,
kan kita bisa aja bilang ini loh yang pembunuhnya Sarah, di tengah banyak teman-teman Sarah yang Iya. hadir. Itu Bapak Ibu bisa ngontrol itu juga gimana? Itu kalau kami nggak diem-diem sebenarnya teman-teman Sarah udah marah sebenarnya. Iya. Waktu mereka ketangkut tuh, tante kenapa gak ngomong, kenapa gak ngomong Marah gitu loh. sama kami. Mereka udah marah sebenarnya. Oh langsung marah-marah ini. Saya kan bilang gini, udah ditemuin, udah ditangkap gitu. Pada hari itu. Iya, pada saat itu juga. Terus habis itu hari Kalau nggak Kamis sih, Kamis. Iya. Hari Kamis waktu itu. Terus teman-temannya Sarah pada malah, tante kenapa nggak ngomong sama kami, kamu hajar dia, pukulin kalau perlu kami. Wah pokoknya segala Mereka macam udah marah, kan? katanya itu. Terus setelah itu langsung di medsos ya Pak, langsung Iya, rame, udah iya. rame. Iya. Twitter pada saat itu. Iya. Iya itu tadi. Nah, itu ya itu dia lah, aduh Tuhan terima kasih engkau menjaga kami. Nggak, coba kalau misalnya kami itu mengandalkan kemarahan kami, dendam kami, udah pasti kami nggak melihat, paling kami juga akan merasa ya bersalah juga sebagai orang tua, kok membiarkan itu ya Pak ya. Iya. Siapa yang paling bisa kontrol pada saat itu, Bapak atau Ibu? Kami berdua nggak iya. janjian padahal ya. Ya, di rumah duka tuh sebenarnya kalau dibilang kita jarang ketemu. Kita urusannya beda, istri saya urusan beda, ngurusin tamu, ngurusin penyidik. Kebetulan suami saya, kalau saya apa itu ya masih sama teman Sarah masih ini. Kok suami saya kan pikirannya ya nyiapin apa segala macam lah. Iya. Pemakaman itu koordinasi sama orang gereja, minta apa orang gereja nawarin misalnya perlu ditolong apa gitu kan. Iya. Itu kan misalnya kayak tubuh Sarah udah berapa lama, kopinya aja 20 kilo kalau nggak salah. Iya. Gitu. Karena udah berapa hari kan. Bau. Iya, oh, kalau ini boleh lebih lama ya. Iya, Ini iya. ya. Ada orang gereja yang nawarin, Gitu, Pak Sar. ini kami bawain bunga ya, nanti nggak Iya. usah ini ya. Itu kan semuanya tuh larinya ke suami saya, makanya dia tuh sebenarnya lebih banyak pikiran. Belum daripada- lagi ada urusan polisi juga. Iya, Itu, Masya iya. Allah. Jadi memang kalau pas lagi ada yang meninggal dunia itu kan pasti kita ribet gitu ya Pak ya. Apalagi waktu itu juga pas lagi ada polisi. Jadi waktu itu Bapak gimana tuh? Sebagai yang paling seksi sibuknya pada malam itu. Iya, Hari itu. emang bingung sih karena di sisi lain harus komunikasi sama kepolisian, Iya. tim penyidik, kemudian sama keluarga, teman gereja, keluarga yang di kampung maksudnya dari istri, dari keluarga saya, kemudian dari rumah sakit, berkas-berkas yang untuk mengeluarkan jenazah itu juga Iya. nggak gampang. Apalagi kalau Untuk jenazah. nurunin aja Iya. kan apa waktu autopsi ya di atas kita ya. Kemudian untuk diturunkan masuk ke Rumah duka rumah duka aja itu memang satu tempat. Itu aja ngurus suratnya. agak repot ya. Iya. Dan Sungguh-sungguh urus semuanya menyita. sendiri Iya. gitu ya. Terus udah gitu ada urusan ini juga. Ini berarti ketika sudah akhirnya ditetapkan sebagai ini pembunuhnya adalah Hafid sama Asyifa. Pada saat itu ibu sama bapak reaksinya gimana? Kan udah tahu memang ya sebelumnya, tapi kan sekarang udah ditetapkan. Apa namanya ya setelah itu apa yang dilakukan sama bapak ibu pada saat itu? Ya, sebenarnya kalau Kita ada setelah ibadah ditetapkan ya. tuh sebenarnya itu malam tuh sebenarnya kalau di keyakinan kami itu malam tutup peti. Tapi karena sebenarnya Sarah kan udah membusuk ya, sebenarnya udah ditutup. Jadi memang tutup petinya ya sebenarnya udah ditutup. Nah, itu malamnya ada ibadah. Nah pada saat ibadah itu sebenarnya ya kalau di reaksinya ya kok setega itu gitu loh. Cuman Kok ya bisa sampai- bersyukurnya cara Tuhan untuk memberikan petunjuk itu simpel banget gitu loh. Mereka datang melayat dan akhirnya di situ ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Jadi kami Waktu itu kita sempat nggak ada beban lagi harus mencari siapa pembunuhnya, siapa pembunuhnya. gitu. Seperti itu sih. Nggak ada kayak rasa apa ya pengen taunya lagi gitu, Iya. udah lebih clarity, Iya. lebih jelas lah gitu ya. Iya. Waktu itu kan Hafid datang ke rumah duka untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa ya. Sempat salaman juga ya Iya, sama papa sempat, dulu iya. terus sama mama ya. Terus Cuman kemudian- mukanya kelihatan agak aneh aja sih. Tapi pada saat salaman itu bapak sama ibu udah tahu kan? Saya belum tahu. Oh belum dikasih tau ya? Belum. Karena yang waktu Belum, integrasi kan masih, terpisah. Oh. Tapi istri Kan saya belum- udah tahu kan kayaknya. setelah salaman baru kan dia kan keluar dari ruangan itu terus diajak ngobrol sama teman terus habis gitu dia digiring ke penyidik gitu ditanyai gitu. Nah setelah itu mengaku tapi mengakunya nggak dia melimpahkan kepada Asyifa. Nah terus waktu itu Asyifa datang itu saya sempat salaman kok
saya sempat bertanya, Asifah, apa benar itu, saya udah gemeter tangan saya. Asifah, apa benar kamu yang melakukan? Enggak, pokoknya enggak mau ngaku. Terus, Asifah, kalau memang benar kamu yang melakukan, tante maafin kamu gitu, kamu ngaku. Maksudnya saya ingin sebuah pengakuan dan saya akan memaafkan, tapi dia nggak mengaku waktu itu. Setelah itu saya ini ke sebelah kanan, nah ada teman Sarah yang siapa namanya yang ajak dia ke ruangan sebelah untuk diinterogasi polisi itu. Jadi ya itu apa namanya ya saya dan suami bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau jaga kami, nggak paling tidak kami bisa menguasai diri, walaupun saya ngomongnya itu sampai gemeter kayak gini karena ya itu. Tapi setelah tertangkap ya kami lega karena nggak perlu melalui proses yang panjang untuk mengungkap siapa yang melakukannya. Bener banget. Dan yang aku baca juga katanya ibu kan sempat datengin Hafiz di penjara. Oh iya. 2016 ya? Sebetulnya sih udah dari 2000 berapa ya Pak? Beberapa kali gagal. 2015 mungkin, tapi pernah juga yang 2015, cuman nggak saya nggak ingat. Sebetulnya kalau nggak berhasil itu kan saya tuh gagal 4 kali berturut-turut terus. Udah pengen ketemu sama Hafiznya. Waktu itu kenapa pengen ketemu? Ya karena Tuhan kan bilang kok harus mengasihi musuhmu. Jadi saya itu pengen sama Tuhan kan Tuhan nyuruh saya mengasihi. Dari mana Tuhan tahu saya benar-benar mengasihi kok saya nggak ketemu gitu. Tapi memang dorongannya itu begitu kuat yang saya tahu itu bukan dari diri saya, karena kalau dipikir-pikir gagalnya itu nggak gampang gitu, maksudnya gagal bolak-balik gitu, itu kan membuat kalau orang jiper gitu ya. Iya. Jadi gagal nih karena dia belum siap untuk kamu. Ya ada aja gitu. Kadang-kadang juga ini sih waktu gagal pertama kali itu saya nanya, Pak kalau masuk tuh cara gimana sih? Bahkan ada yang nanya ekstrim sih, Bapak bawa uang berapa? Loh, saya kan cuma mau nanya aja mau masuk gitu. Ternyata harus bawa uang gitu. Nah dari situ itu gagal pertama kali, nyoba lagi. Waktu saya masuk sih nggak kenal apa, maksudnya nggak iya itu, tapi itu mungkin sebagian orang yang mungkin mau memanfaatkan keadaan yang sampai pasti. Tapi akhirnya ketemu di tahun 2016. Itu waktu di mana Pak? Di ini sekali di Salemba sekali. Tapi istri saya ya di Salemba sekali. Itu pertama kalinya tuh. Iya. Itu juga nggak gampang ya. Ya saya juga nggak tahu itu di mana ditempatkannya. Kan biasanya kalau kunjungan gitu kita ngisi datanya kan. Ya. Terus habis gitu itu nunggunya juga lamanya berapa? Lebih dari 3 jam. Akhirnya dia mau keluar. Iya karena ya saya mohon sama, itu kan ada kayak misalnya napi yang kalau udah mungkin udah berkelakuan baik, jadi dipercaya untuk kayak misalnya kalau ada kunjungan dia yang bawa kertasnya dia kasih ke yang bersangkutan gitu ya. Nah itu saya tuh waktu ketemu, sebentar ya dia lagi siap-siap kok lama berjam-jam gitu, sampai orangnya datang lagi kan banyak ini yang kunjungan. Terus saya bilang tolong saya cuma minta 1 aja. Saya hanya minta amal kamu 1 aja, setelah itu saya nggak minta lagi, saya bilang gitu. Tolong kasih tahu dia saya mau ketemu gitu, saya bilang gitu. Terus saya udah nggak ini lagi, udah nangis lah ini. Terus mungkin dia lihat ketulusan saya, akhirnya dia bilang sama Hafid, akhirnya Hafid datang. Itu udah mau tutup waktu jam busuk udah tutup. Iya, jam kunjungan udah mau tutup. Aduh, dari situ tapi saya bersyukur karena perjuangan saya itu akhirnya berhasil gitu. Jadinya waktu itu saya bilang saya sejujur saya agak lupa intinya bilangnya seperti apa, tapi saya bilang gimana kabarnya kamu nak, saya bilang gitu. Awalnya sih dibilang tante gitu, nggak usah panggil tante, panggil aja seperti yang waktu dia dulu sama Sarah gitu, panggil aja mama, nggak apa-apa gitu. Tapi dia merasa nggak enak sebetulnya. Hafid merasa berat untuk bertemu sama mama karena apa? Semua ini terjadi karena saya gitu. Jadi dia merasa malu, dia menangis waktu itu. Jadi tapi ya saya nasehatin
Ya saya nasehatin, Tuhan itu menciptakan kamu itu untuk tujuan baik gitu. Tangan itu dipakai jangan seperti dulu untuk melakukan perbuatan baik, kata apa mulut juga ya kaki juga. Karena saya kan tahu dia pukul-pukul Sarah, dia apa secara verbal dia berkata sesuatu yang menyakiti Sarah gitu. Kemudian kaki juga dipakai untuk melakukan suatu tindakan yang ini kepada Sarah gitu. Jadi itu sebabnya saya katakan hal seperti itu. Jadi ya itu sih pertemuan yang mengharukan kalau saya bilang. Terus ada apa? Salah satu apa? Napi juga dia nggak tahu, dia lihat saya aja gitu. Terus habis itu kami kan duduk di apa? Di tikar ya, maksud dia salamin saya gitu. Tapi saya nggak tahu siapa dia. Napinya itu. Iya, karena dia kan dapat kunjungan juga. Saya tuh nunggu lama, dia tuh lihat saya bolak-balik kenapa gitu. Setelah berhasil, dia salamin saya tiba-tiba, God bless you katanya. Ya, saya sih senangnya itu karena berhasil dari sekian banyak waktu yang ini ya. Kalau gagal kan tahu nggak rasanya gimana gitu ya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya Tuhan membuat usaha saya dan ini berhasil. Lega nggak tuh Bu setelah kunjungan itu? Ya lega gitu, ya kan setidak-tidaknya ya saya bisa tahu bahwa paling tidak ya Tuhan aku udah taat gitu. Ada kunjungan lagi setelah itu? Ada. Kalau saya belum pernah ketemu sebenarnya, karena Kak Asifa pun juga gagal juga. Iya. Jadi sampai saat ini kalau Kak Asifa, istri saya juga belum pernah ketemu. Kami gagal lah. Tapi kalau tapi ada reach out memang ke mereka. Hubungi mereka nggak ke keluarga? Udah sampai ke sana ditolak. Udah sampai di sana ditolak dengan mediasi macam-macam dari teman gereja, dari orang pengacara yang kenal sama kalapasnya, tapi emang sampai sekarang belum berhasil. Keluarganya pun orang tuanya. Pernah ada yang minta nomor saya dikasihin ke keluarganya Asifa ya, tapi sampai sekarang juga nggak ada menghubungi sih. Oh, jadi padahal sama keluarganya Hafid malah sering datang kalau lebaran, katanya bapak sama ibu ke rumahnya keluarganya Hafid, dan orang tuanya Hafid kalau Natal juga datang ke rumah. Kemarin belum ke rumah karena gini, bapaknya sakit ya. Sebetulnya pernah dari percakapan mamanya Hafid ke saya itu sebetulnya pernah datang dalam perjalanan udah deket tapi mengurungkan karena dia ya mungkin kan beban sebagai seorang, maksudnya orang tua dari Hafid itu berat juga ya kan, kita juga nggak tahu pergumulannya bagaimana, tapi rasa ini juga rasa nggak enaknya itu lebih besar daripada ini. Jadi itu. Tapi bapak sama ibu pernah ke rumahnya keluarganya Hafid waktu lebaran. Itu ngomongin apa pas lagi lebaran gitu? Ya kalau ibu-ibu sama ibu-ibu pasti ketemunya nangis ya, awalnya nangis. Terharu. Ya seneng ya. Senengnya itu ya terharu ya nangis gitu, nggak menyangka karena bisa sampai sejauh ini, maksudnya bisa sampai seperti ini, bisa sampai bertemu gitu ya. Kan kalau aku tuh ngeliat gini nih, misalnya ngeliat orang yang berbuat kejahatan selalu ngerasa orang tuamu tuh didik kamu tuh gimana gitu, jadi ada rasa kayak pengen nyalahin juga gitu orang tua ya, tapi itu aku yang mungkin aku juga belum dapat wahyu ya dari Tuhan, jadi aku nggak bisa setenang ibu gitu. Tapi ada nggak pikiran seperti itu yang kayak marah juga? Tapi kan sebenarnya jadi orang tua itu kan nggak ada pembelajaran ya, nggak ada pendidikan formal kan nggak ada. Kita jadi orang tua itu pada saat kita menjadi orang tua, ya disitulah kita belajar menjadi orang tua. Sebenarnya mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Mungkin sebenarnya nggak ada, menjadi orang tua nggak ada yang sempurna ya, semua masih pada belajar ya. Nah kembali lagi ke orang tua tersebut, ya saya menyadari bahwa dia salah. Makanya waktu kami ke sana saya tekankan bahwa untuk Hafid selamat, bukan Hafid keluar dari penjara itu bukan cara untuk Hafid selamat ya. Menurut saya Hafid selamat itu bagaimana Hafid bisa mengakui kesalahannya. Ya intinya bertobat secara tulus dulu, benar-benar bertobat. Bukan bagaimana cara dia harus keluar dari penjara, menurut saya sih enggak itu sih. Tapi bagaimana dia bisa keluar dari apa yang dia putuskan berapa tahun yang lalu sih. Intinya saya tekankan seperti itu sih. Responnya sebenarnya biasa aja. Cuman itu sih yang sebenarnya yang pengen saya omongkan gitu ya. Pengen saya omongkan bahwa Hafid keluar dari penjara itu bukan cara untuk
dia menghindar dari apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana dia bisa mengungkapkan bahwa oh ya saya itu salah. Nah itu menurut saya lebih baik, karena tujuan hidup itu apa sih? Istilahnya nanti kan ujung-ujungnya juga kita tuh pengen ketemu dengan Sang Pencipta gitu. Itu sih sebenarnya yang waktu itu saya pengen katakan seperti itu sih. Ya sebetulnya maksud suami saya itu begini, kan dari mama papanya Hafid kan menyampaikan bahwa ada keinginan supaya Hafid itu segera keluar dari penjara. Nah, suami saya itu menyampaikan bahwa ketika seseorang tempat itu bukan sesuatu yang utama. Kamu entah kamu di penjara atau tidak di penjara, tetapi dimanapun kamu berada, kamu harus melakukan sesuatu yang baik buat diri kamu ya. Mungkin introspeksi diri untuk mungkin apa yang sudah terjadi itu membuat dia belajar untuk lebih menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Tobat gitu. Ya itu memperbaiki diri. Ya, itu sih sebetulnya yang mau suami saya tempatkan. Jadi ndak usah maksudnya harus keluar baru. Sebetulnya bukan fokus jangan dikeluar. Ya intinya itu sih, tempat itu bukan menjadi suatu hal yang penting, tapi bagaimana kamu bisa bertobat gitu loh. Kamu berada di mana. Karena kalau keluar itu kan istilahnya sebenarnya kamu berada, kamu berguna buat sesamamu gitu. Nah kalau yang pengen diomongin ke Ashifa itu sebenarnya apa? Kalau sampai ada kesempatan akhirnya oke, tante mau, om aku siap untuk ketemu. Apa yang pengen saya di-sharing? sih sebagai orang tua ya saya akan nuturi, menasehati bahwa apa yang sudah jangan menyimpan kemarahan atau dendam terus menerus, karena itu akan merusak diri kita seperti apa yang pernah terjadi gitu. Nah saya berharap dari apa yang terjadi itu kamu menjadi manusia yang lebih baik gitu. Saya sebelum mau nuturin ya seperti seorang ibu nasihatin seorang anak gitu. Pak, Bu, saya pengen membahas soal grieving, kita berduka. Iya. Karena aku udah cerita, karena aku baru kehilangan ibuku juga. Buat aku grieving tuh kayak akhirnya aku baru paham itu adalah proses yang tidak akan pernah hilang dalam hidup. Iya betul. Ibu bapak ibu Iya betul, nggak akan hilang betul. Nggak akan hilang, tapi kalau bapak sama ibu supaya aku belajar juga nih, karena itu masih baru banget buat aku. Gimana caranya grieving properly gitu ya? Karena kalau aku kan masih suka malu kalau aku sedih gitu, pura-puranya nggak sedih, tegar. Tapi padahal dalam hati tuh ya sedih, patah hati lah gimana sih gitu kan. Kalau bapak sama ibu tuh caranya gimana ketika menghadapi ini, berduka, grieving ini nih, menjalani grieving sepanjang waktu selamanya loh. Oh iya, kalau saya sih gini, kedukaan yang kami alami itu kan kedukaan yang benar-benar menghempas kami, yang membuat hati kami hancur. Tapi saya nggak mau tinggal dalam suasana yang seperti itu. Gimana caranya supaya walaupun kami mengalami hal yang seperti itu, kami bisa tetap hidup bahagia gitu. Maksudnya aku nggak mau hidup sedih terus, aku harus bahagia, karena aku pun tahu Tuhan nggak pengen aku hidup dalam duka yang terus menerus, karena kedukaan itu bisa menyeret kita ke hal-hal yang nggak baik juga gitu. Mungkin rasa nggak terima atau bagaimana. Saya nggak bohong bahwa sometimes saya juga kangen sama anak saya gitu. Biasanya kalau kangen ngapain? Beli makanan kesukaannya dia. Oh, makanannya apa? Apa aja sih, hal-hal kecil kayak jajanan yang murah-murah tuh yang dari Surabaya kayak seperti kayak gitu, kayak ciki, terusan kacang, terus kayak gitu ya sih. Itu Oreo yang bulat yang isinya putih pokoknya jajan apa yang pernah dia makan itu kita ini, kalau enggak tempat yang dia kunjungi gitu. Kayak ayam kita tuh ada ayam dulu waktu Sarah kecil, sebenarnya ayam kalasan daerah Solo gitu ya. Cuman Sarah masih kecil nyebutnya, yang anak kecil nyebutnya ayam kiuk-kiuk gitu. Karena ada remah-remahnya gitu, kalau dimakan tuh keras-keras gitu. Ya kriuk-kriuk, cuman disebut kiuk-kiuk. Nah kayak kemarin kita pulang kerja ya udah makan di sana. Sampai pedagangnya juga inget, masih inget. Jadi kayak hidup dalam memori. Iya betul. Kenangan nostalgia yang indah gitu waktu saat-saat bersama. Kalau nangis, kalau sedih nangis. Ya nangis aja. nangis aja. Nangis.
Kadang saya di jalan aja nangis. Pernah saya di kereta nggak tahan, saya nangis, kangen. Kalau lagi berdua pernah nggak nangis berdua? Enggak. Karena sebenarnya gini ya, aduh nanti kalau suamiku tahu aku sedih dia tambah sedih gitu. Karena kalau pasangan hidup itu ternyata kalau misalnya sedih itu kelihatannya nggak sedih tapi lebih sedih gitu loh, karena dia nggak, mungkin dia lebih simpan gitu. Karena ya malu juga sebenarnya kalau laki-laki nangis di samping istri sebenarnya malu ya. Cuman waktu itu menyikapinya kalau bisa sih jangan istri saya sedih, saya disampaikan juga ikut sedih. Jadi kalau Bapak tuh kalau sebenarnya kalau sedih grieving-nya lebih lama tadi kayak dibilang kan, berapa bulan itu. Sekitar 6 bulanan. Benar ya berarti Pak. Kalau laki-laki itu berarti lebih lama sebenarnya berduka. Saya belum pernah nanya ke orang-orang ya. Cuman yang saya alami seperti itu karena gini, ini bicara kedukaan itu kan semua orang kan ngalamin ya. Tapi kedukaan orang tua, pasangan hidup, anak itu akan beda ternyata. Nah kalau orang tua pada saat saya sama istri saya sudah berkeluarga punya anak gitu ya, meninggal orang tua ya. Ini maaf ya, mungkin kurang tepat tapi itulah yang saya alami. Orang tua itu kan sebenarnya seperti masa lalu keindahan saya gitu. Sedangkan masa depan saya itu kan ya istri sama anak. Mungkin kurang tepat tapi itulah yang menjadi gambaran saya. Ditinggal orang tua ya sedih, tapi cepet gitu loh pulihnya. Kecuali pada saat saya ditinggal orang tua, saya belum punya keluarga, itu juga agak lama. Nah pada saat Sarah meninggal, itu sepertinya sedihnya sedih gitu loh. Nggak hilang-hilang gitu kayak. Lama banget karena sampai sekarang ada nggak? Kalau sedih ya sedih, tapi maksudnya yang saya bilang tadi kalau ada ganjalan enggak ada. Udah enggak ada. Ikhlas. Iya. Karena yang memberi hidup juga Tuhan, yang mengambil juga Tuhan. Enggak mudah, tapi ya itulah yang yang harus kita jalanin, bahwa sebenarnya kalau kita meninggal itu kan sebenarnya kita kedukaan itu kan pengen dihibur ya, entah dari teman, keluarga atau siapapun ya. Tapi sebenarnya pada saat kita kedukaan pengen dihibur oleh seseorang itu ya, sebenarnya nggak akan dapat sih. Karena sebenarnya penghiburan sejati itu hanya dari Tuhan. Nggak dapat. Waktu Sarah meninggal, saya pengennya kok keluarga saya pada pulang satu-satu gitu. Satu pengen ditemenin sama keluarga saya gitu. Tapi kan keluarganya juga kerja. Iya gitu, akhirnya kan satu pamit. Saya lama-lama berpikir, oh iya benar ya, kalau ada orang bilang bahwa penghiburan sejati itu Tuhan, kalau berharap sama manusia ya mereka punya kesibukan masing-masing dan nggak dapat. Keterbatasan lah. Ini sekarang di rumah masih ada nggak kamarnya Sarah? Kami udah pindah. Oh iya udah pindah. Berarti ya. Dari yang itu di Bekasi berarti Sarah nggak ada kamar? Iya, nggak ada. Oke, baik. Dan kalau lagi Natal gitu, jadi sekarang gimana nih, berdua aja kan? Iya berdua aja sih. Natal tanpa Sarah gimana nih? Udah 8 tahun. Ya paling kalau dulu kan sebelum pandemi ya kadang ke gereja. Tapi kalau sekarang pandemi nggak ada, paling di rumah. Dulu mau beli pohon Natal aja kita nggak bisa gitu ya, karena untuk Sarah atau fokus untuk pendidikan Sarah gitu. Nah sekarang ada pohon Natal ya, cuma kadang berpikir coba dulu Sarah bisa ngalamin seperti ini gitu. Malam Natal ada lampu gitu. Tapi itulah yang menjadi kenangan gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa saya sama istri saya harus menghadapi realita kehidupan bahwa Sarah sebenarnya sudah sampai ke Sang Pencipta gitu sih. Itu yang menjadi kekuatan kami sih. Iya. Kalau misalnya Sarah berarti kalau misalnya ada, berarti sekarang 20 berapa ya dia? 25-an kali ya. 25. Karena teman-teman sudah pada menikah, udah pada kerja. Kita juga masih suka diundang. Suka diundang ya teman-teman nikah ya. Bahkan diajak makan bareng. Berarti sebenarnya Sarah sebenarnya nggak pergi dong. Iya, lewat teman-temannya perhatiannya. Iya kan, teman-temannya. Secara fisik pergi, cuman secara mungkin seperti punya anak rohani gitu kali. Ada yang datang, ya kami ikut. takjub aja gitu maksudnya. Masih ada yang peduli sama kami gitu, masih ada yang perhatiin. Ini ya datengin kami gitu ya. Bahkan sampai menikah kami diundang. Kan itu sesuatu yang iya juga kok masih diinget gitu. Padahal kan anak kami udah nggak ada gitu. Buktinya itu Sarah sesuatu yang ngumpulin kita saat ini adalah Sarah juga. Iya kan? Kayak tadi Bapak bilang tadi kerja gitu kan, drive untuk Sarah, untuk anak gitu.
Karena sekarang Sarah udah nggak ada dan sekarang sudah ikhlas, udah legowo. Iya. Jadi drive-nya sekarang untuk siapa? Untuk apa? Sebenarnya gini, waktu dulu tuh memang gini kan planningnya kan kami fokus ke anak, pendidikan anak ya. Senggangganya nanti kalau kamu sudah lanjut gitu ya, senggangganya ya nggak tujuan utama pengen numpang nggak, tapi senggangganya ada Sarah, kalau misalnya ada kesulitan itu Sar, orang tua kamu gini-gini gitu ya, atau bisa minta tolong. Nah sekarang kan Sarah nggak ada kan, kita fokusnya pada ya mempersiapkan nanti di hari tua gitu. Kita udah nggak punya anak gitu. Nah kalau cerita-cerita kan saling ngejaga gitu, maksudnya saling memberi perhatian. Ya itu kalau di rumah ya, tapi kalau di rumah saling itu sih memberi perhatian. Kalau fokusnya ya kita mempersiapkan ini sih, kalau karena udah nggak ada Sarah, Ya, fokusnya di hari tua nanti. Udah nggak aktif kerja kita. Iya udah nggak aktif kerja. Nanti kita usaha apa gitu. Jadi makin kompak nggak nih setelah berdua? Ya kompak. Ya karena mana-mana berdua. Apalagi setelah pandemi ini sebenarnya kita semakin kompak sih. Ya ini kenangan unik ya. Kenangan unik bahwa kalau ya mungkin ini ya unik, benar-benar unik. Ya pandemi ini sebenarnya kan hampir semua orang meninggalkan duka yang sangat mendalam ya. Tapi coba kita melihat di balik pandemi ini ada apa sih? Ternyata di balik pandemi ini kita tuh jadi kemana-mana berdua. Iya. Bahkan istri saya tuh jadi manja saya. Bahkan istri saya tuh juga sampai ngomong, ya ini mama malu gak ceritain. Jadi gini kalau suami istri itu kan sebenarnya saya suaminya istri saya, ya saya itu sebenarnya mencintai gitu ya. Tapi kalau saya mengungkapkan saya nggak bisa. Iya, dia bukan nggak bisa mengungkapkan. Kalau saya kan Papa I love you, saya udah nggak bisa. Iya. Nah istri saya tuh kan, baru menyadari bahwa ternyata suami saya tuh cinta sama saya gitu. Karena waktu pandemi itu saya memutuskan nanti mama udah nggak naik kereta, antar jemput. Dari Bekasi, padahal kan kantornya kan di Jakarta Timur. Jauh. Terus saya di Jakarta Pusat, jadi dari Bekasi ngelewatin Jakarta Timur ke Jakarta Pusat, nanti kembali lagi ke Jakarta Timur. Dan itu terus nanti perjuangannya luar biasa itu. Jakarta Timur ke Jakarta Pusat ke Bekasi. Jadi yang I love you belum? Tiap hari berkali-kali. I love you. Saya yang bilang I love you gitu. Saya tuh orangnya nggak bisa mengungkapkan kalau istri saya ngomong I love you itu saya nggak bisa mengungkapkan, saya bisa mengungkapkannya pakai tindakan misalnya istri saya ini saya jemput. Ya ampun, saya menyadari suami saya perhatian ya, waduh kan tinggal berdua. Lebih bersuara lebih lantang. Iya Pak ya. Bersuara Bu, ya kan Pak Bu, saya merasa sangat amat terberkahi. Iya. Ditemuin sama Bapak sama Ibu. Beneran, itu kayak Terima kasih. merubah hidup saya. Malam ini mudah-mudahan juga ngerubah teman-teman yang ada di sini. Amin. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang berubah. Yang pasti untuk belajar ikhlas. Iya betul. Karena itu sesuatu yang nggak mudah. Nggak mudah. Tapi semua orang pasti akan mengalami. Pasti bisa. Dan kalau berserah pasti bisa. Ikhlas lah ya, kalau kita ikhlas pasti bisa. Makanya ya emang orang ada yang responnya itu beda-beda gitu ya. Tapi ada juga yang ekstrim sampai tidak bisa ikhlas gitu ya. Sebenarnya ya itu proses ya. Tapi kalau kita berserah gitu ya, pasti bisa. Iya. Tinggal waktunya Tuhan aja. Mau dikasih waktu cepat seperti istri saya atau dikasih waktu agak lama seperti saya. Iya. Karena Tuhan itu sebenarnya menginginkan proses. Sedangkan manusia inginnya instan. Iya, Saya kerja usaha pengennya langsung kaya gitu loh. Kayak saya memaafkan, saya juga nggak menyangka kalau kesembuhan yang Tuhan berikan itu secara instan. Mungkin suami saya juga ingin instan seperti saya, tapi nggak bisa. dia mengalami proses iya. lebih panjang gitu. Proses. Dan aku percaya setelah dengar cerita Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak pernah ngasih cobaan yang tidak Iya. bisa Iya. diterima oleh manusia. Artinya berarti Bapak Ibu adalah manusia yang terpilih. Benar sih. Kalau terpilih sih banyak yang manusia yang terpilih. Terpilih dalam hal ini. Mungkin karena Tuhan tahu ini kayaknya nggak kuat nih, jadi aku harus tindakanku harus lebih cepat. Kalau nggak ketolong, mungkin seperti itu. Jadi ya karena ditolong Tuhan jadi bisa kuat seperti itu. Dan yang pasti kalau bukan karena Ade Sarah, kita nggak akan kenal. Iya. Ya. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Aku senang banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak.
This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.